Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Arkan, di channel Ngobrolin Duit. Channel yang ngebahas soal keuangan pribadi, keluarga, investasi, makroekonomi, dan hal-hal yang berkaitan dengan duit. Kali ini akan gue bahas soal hal yang sebenarnya agak tabu dibicarakan di budaya kita, yaitu soal penghasilan istri yang lebih gede daripada suami. Kenapa hal ini seringkali jadi tabu? Alasannya mungkin saja kita tidak terbiasa ngomongin penghasilan secara blak-blakan. Tapi zaman sudah berubah. Sepertinya udah nggak aneh-aneh banget kalau istri gajinya lebih gede dari suami. Bahkan bisa jadi si suami lagi freelance di rumah, sementara istrinya corporate warrior. Tiap hari meeting sana-sini, dapat bonus lebih dari gaji suami. Tapi, meskipun udah 2025, masih ada aja yang nyinyir. Suaminya kok diem aja di rumah, istrinya yang kerja keras. Atau, wah, suaminya dikasih uang jajan. Duh, kayak sinetron tahun 2003 aja gitu loh. Nah, kali ini kita bahas serius tapi santai, no drama, no hate, tentang gimana caranya rumah tangga tetap harmonis meskipun si istri yang bawa income utama ke rumah. Kita ambil dari riset serius, tapi kita enakin aja pembahasannya biar nggak tegang. Yuk kita bahas. Jadi penelitian dari Institute for Family Studies bilang, pasangan di mana istri penghasilannya lebih besar dari suami, dulunya emang lebih rentan break up. Tapi, untuk generasi sekarang, ada tanda-tanda trennya mulai berubah. Artinya, zaman udah berubah, mental juga harus upgrade, bukan downgrade ke zaman feodal. Tapi jangan salah, tantangannya tetap ada. Misalnya, om tante di kampung halaman masih suka nanya ke suami, "Kerja di mana, Mas?" Padahal si istri yang punya karir bagus di tempat kerja. Terus pas ketemu keluarga besar, semua ngomong ke suami soal rencana masa depan. Padahal yang bayar KPR itu gaji istri. Duh, mentalnya langsung down, bro. Nah, solusinya apa? Pertama, jadilah tim. Ya, tim kayak boy band atau e-sports. Kalau ada yang nyinyir, jangan langsung baper. Suami harus jadi support system nomor 1. Misalnya, pas ada orang nanya, "Kerja di mana, Mas?" Si suami bisa jawab santai, "Saya full-time support system istri saya. Beliau CEO di perusahaan X. Saya yang urus laundry, masak, dan jadi manajer emosional keluarga. Gajinya sih nggak seberapa, tapi kontribusi level dewa." Dijamin itu orang yang kepo langsung bungkam, atau malah kagum, atau malah minta tips parenting. Terus, poin penting kedua, bagi-bagi tugas rumah, jangan rebutan. Penelitian bilang, pasangan yang bagi tugas rumah secara adil, perkawinannya lebih tahan banting. Bukan soal cowok harus masak atau cewek harus nyapu, tapi soal rasa adil. Kalau istri lagi sibuk meeting besar, suami harus siap take over dapur, sekolah, bahkan urus kucing yang lagi mogok makan. Ini namanya instrumental support, bukan emotional support. Artinya, bantuin secara nyata, bukan cuma bilang, "Sabar ya sayang," sambil main HP. Yang lucu, kadang pembagian tugas itu nggak harus sesuai stereotip. Mau suami yang masak tiap hari, istri yang nyapu, atau malah sistem shift. Pagi, istri yang beres-beres, malam suami yang jaga anak. Yang penting rasa adilnya ada. Komunikasi itu kunci. Kalau udah sepakat, ya jalani dengan ikhlas, bukan sambil melotot dari dapur. Poin ketiga, ingat anak-anak butuh keluarga utuh. Anak dari keluarga utuh, artinya orang tua masih bareng, bukan cerai, 2 kali lebih mungkin lulus kuliah, dan setengah kali lebih kecil masuk penjara. Ini hasil penelitian beneran loh. Jadi, daripada ribut soal siapa yang lebih kaya, mending fokus bareng-bareng besarin anak dengan damai. Bayangin, anak lo nanti bisa bilang, "Orang tua gue beda peran, tapi saling sayang. Bapak gue jagain rumah, ibu gue jagain kanir. Gue belajar dari mereka, kerja keras dan saling support itu keren." Gimana? Adem kan dengernya? Terus poin keempat, join komunitas. Orang yang aktif di komunitas, apalagi yang religius, cenderung lebih bahagia dalam pernikahan. Kenapa? Karena ada support system di luar keluarga. Di komunitas bisa jadi dapat ketemu sama orang-orang bijak, orang-orang tulus, bahkan mungkin saja orang yang punya pengaruh. Intinya ada kemungkinan sang suami ketemu sama orang yang bermanfaat. Dan surprisingly, di komunitas agama, suami bisa dapat status alternatif. Misalnya, jadi ketua takmir atau panitia bazar Ramadan. Jadi, meskipun gajinya nggak segede istri, dia tetap dihargai. Status bukan cuma dari gaji, bro. Bisa juga dari kontribusi sosial. Oh ya, ini penting. Harga diri suami bukan diukur dari gaji. Dalam banyak kasus, suami bisa dapat status alternatif lewat peran-peran yang nggak terlihat di slip gaji. Misalnya, jadi kepala spiritual keluarga,
mentor anak-anak, atau pemimpin di lingkungan RT. Ini semua ngasih rasa penghargaan yang sama pentingnya dengan jabatan di kantor. Jadi, jangan sampai suami merasa kalah cuma karena angka di rekening lebih kecil. Jadi kesimpulannya, yang pertama, jangan peduliin omongan orang. Yang penting kalian jadi tim. Yang kedua, bagi tugas rumah secara adil sesuai kemampuan dan waktu. Yang ketiga, fokus sama anak dan masa depan keluarga. Yang keempat, cari komunitas yang mendukung. Dan yang terpenting, harga diri suami bukan ditentukan oleh gaji, tapi oleh kontribusinya ke keluarga. Kalau istri yang bawa duit lebih, itu bukan berarti suami nganggur. Bisa jadi dia full-time dad, house manager, atau relationship engineer. Dan itu semua bernilai tinggi, bro. Kalau lo suami yang istri gajinya lebih gede, respect. Kalau lo istri yang suaminya stay at home dad, double respect. Yang penting saling menghargai, saling bantu, dan ya, jangan lupa bahwa cinta bukan diukur dari materi belaka. Oke, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Gue Arkan mohon izin undur diri. Jangan lupa subscribe biar kita bisa ngobrol lebih banyak soal cinta dan karir. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.